Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andrean Sahyar selaku Ketua Kelompok dari Kelompok 2 dengan jumlah anggota 5 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua, Saya Muhammad Aditya Febrian. yang ketiga, Saya Hendrianto. yang keempat, Saya Muhammad Ananda Jalil. yang kelima. Saya Nova Kanendra. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari proyek perancangan Ten Elektro dengan judul Smart Home berbasis IoT dengan microcontrollernya menggunakan Node MCU SP8266. Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Bapak Mas Nur dan Bapak Dr. David Setiawan STMT selaku dari dosen mata kuliah proyek perancangan Ten Elektro. Adapun instalasi dari pemasangan Node MCU, baseplate, dan relay 4 pinnya. Jadi di sini baseplate Node MCU SP8266 ini berfungsi untuk konstabil tegangan yang masuk ke relay. Untuk baseplate ini tidak wajib sebenarnya, tetapi disarankan menggunakan baseplate agar tegangan yang masuk bisa stabil. Di sini terlihat untuk port adaptor 9 volt atau 12 volt, dan di sini adalah hardware dari Node MCU SP8266. Untuk pemasangan ke baseplate, di sini terdapat pin dan di sini terdapat dudukan pinnya. Kita hanya perlu memasang sesuai dengan pin, lubang pin dan dudukannya. Oke, tak perlu ditekan kuat. Selanjutnya di sini terdapat sumber ya untuk tegangan yang masuk ke relay. Di sini ada 5 volt untuk kabel warna merah dan grounding untuk kabel warna kuning. Yang masuk ke relay juga seperti itu. Groundingnya warna kuning dan VCC-nya warna merah. Oke, selanjutnya di sini terdapat in 1, in 2, in 3, dan in 4. Itu disesuaikan saja pada codingan. Di sini terdapat in 1 warna putih yang saya pasangkan ke D5 atau digital 5. Selanjutnya di sini saya pasangkan kabel warna ungu atau in 2 yang dimasukkan ke alamat yaitu D6 atau digital 6. Selanjutnya di sini ada warna biru itu in 3 yang saya pasangkan ke sini D7. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu in 4 kabel warna hitam di sini D8. Oke, untuk pemasangan dari Node MCU ke relay yang sudah selesai. Selanjutnya yaitu instalasi relay ke lampu ataupun stop kontak yang kita hubungkan kepada kipas nantinya. Di sini terlihat saya jumper. Jadi pada instalasinya itu si ini sebagai common, saya jumper ke relay 1 ke relay 2, lalu saya jumper ke relay 3 dan masuk ke relay 4. Dan ini power yang saya ambil langsung dari bawah MCB 220 volt fasanya. Yang masuk ke relay hanyalah fasa sebagai pensaklaraan otomatis. Dan netral langsung saya hubungkan ke beban. Ini di jumper, dan di jumper. Lalu masing-masing relay masuk ke masing-masing beban. Seperti ini, relay 1
Untuk kontaknya ya ini NO ya, NOK1. Dari logonya kita nampak seperti ini, kita lihat itu terbuka. Yang ini untuk tengah ini NO ya kawan-kawan. Sini NO-nya, sini NO-nya, di sini NO-nya. Oke. Itu untuk masing-masing ke lampu. Relay 1 ke lampu 1, relay 2 ke lampu 2, relay 3 ke lampu 3 dan ke stop kontak. Ini saya gunakan MCB 2 ampere sebagai pengaman. Oke, baiklah, di sini saya akan masuk kepada codingannya. Yang pertama kita hubungkan si kabel USB-nya itu menggunakan kabel micro USB. Kita connect. Oke, dia bakal ada hidup lampu indikatornya. Lalu kita hidupkan hotspot pada HP sebagai penyambungnya. Jika sudah terhubung, dia maka akan keluar seperti ini di serial monitornya blink ya kawan-kawan, dan disinilah codingannya. Terdapat di sini dengan template yang saya buat di aplikasi di web blink. Di sini ada template name-nya, di sini ada tokennya, lalu di sini mengaktifkan untuk outputnya, dan di sini kita masukkan nama WiFi dan di sini password. Lalu disinilah terlihat untuk alamat dari relay. Pin 1 di D5, relay 2 di D6, D3 di pin 2, D7, dan relay 4 di D8. Seterusnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke web blinknya, login dengan Gmail ya kawan-kawan. Di sini saya sudah membuat template. Templatenya yaitu ini project test. Di sini terlihat sini ada token. Ini yang kita masukkan ke program tadi. Lanjut, kita ini untuk switch kita bisa mengeditnya. Ini kita mengambil dari V0 ya kawan-kawan. Dia virtual. Switch ini virtual V0. Nanti yang akan masuk ke aplikasi HP ini akan interkoneksi dengan HP aplikasi Blink. Bisa kita download dari Play Store. Login juga dengan Gmail. Jadi ini kita edit di sini di HP. Kita edit juga sesuai dengan alamat dari Blink ini, kawan-kawan. Seperti ini ya. Ini ada V0, di sini V0, di sini ada V1, di sini V2 dan V3. Untuk switch satunya di V0, switch 2-nya V1 dan seterusnya. Seperti itu ya kawan-kawan. Kita masuk ke aplikasi Blink. Di sini saya sudah membuat template-nya ya, yang sesuai dengan di web Blink tadi. Ini project control IoT. Nah, di sini kita sesuaikan yang alamat di web Blink tadi. Ini ya kawan-kawan. Ini switch 1 V0, switch 2 V1, switch 3 V2 dan switch 4-nya V3. Cara ngeditnya kawan-kawan tinggal menekan seperti ini. Nah, di sini kita masukkan V0-nya tadi. Oke, di sini kita tekan switch, jangan push ya kawan-kawan karena dia untuk mengunci sebagai pengunci juga. Jika ingin menambahkan, kita hanya perlu seperti ini ya kawan-kawan. Hasil dari prototipe kelompok 2 Smart Home by IoT. Ini untuk sumber menggunakan AC220, sumber dari lampu dan stop kontak. Lalu di sini ada
base plate untuk not MCU menggunakan adaptor 9 volt. Oke, ketika MCB di-on-kan, maka arus sudah mengalir. Switch 1 ditekan, lampu 1 hidup, switch 2 ditekan, lampu 2 hidup, switch 3 ditekan, lampu 3 hidup, switch 4 ditekan. Oke, kipas di-on-kan, kipas hidup. Kipas berputar. Oke, switch 1 dimatikan, lampu 1 mati, switch 4 dimatikan, kipas mati. Oke, switch 2 ditekan, lampu 2 mati, switch 3 ditekan. Oke, lampu 3 mati. Proyektor berhasil. Terima kasih.